Shalom, selamat pagi. Yuk kita baca Roma 10 ayat 8, 9, dan 10. Roma 10 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, menarik sekali kalau kita baca Alkitab di Perjanjian Baru khususnya. Saya suka sekali melihat dalam bahasa aslinya kalau ada muncul kata firman atau kata perkataan. Ada dua kata dalam bahasa asli yang diterjemahkan sebagai firman atau kata yang sering kita lihat di Alkitab, yaitu logos dan rema. Logos itu firman yang tertulis yang kita baca, ya kita dengar, dikhotbahkan. Logos itu membentuk cara berpikir. Logos itu sesuatu yang disampaikan secara umum, tetapi kalau rema itu adalah firman yang berbicara khusus kepada seseorang, ya kepada kita masing-masing ya. Misalnya dalam suatu kebaktian ada hamba Tuhan khotbah, dia bacakan satu ayat atau mungkin beberapa ayat, tapi bisa jadi pada saat dia bacakan ayat-ayat tersebut, maka ada beberapa orang yang mendengar ayat yang sama, tetapi secara pribadi di hati mereka masing-masing, Roh Kudus itu menekankan pengertian tertentu dan berbicara secara spesifik kepada mereka masing-masing. Dan itu menjadi rema. Dan dari artinya firman yang berbicara secara khusus. Nah, rema itu seringkali hanya ada pada saat tertentu pada seseorang yang berlaku untuk orang tersebut. Ya, misalnya ketika Tuhan berkata kepada Simon Petrus untuk datang mendapatkan dia dan berjalan di atas air, maka firman itu berlaku buat Simon Petrus saat itu, ya. Dan hanya saat itu, ya, karena di kesempatan lain dia nggak bisa turun sekehendak hatinya saja dan berjalan di atas air kecuali Tuhan menuntunnya. Nah, itu firman rema, ya. Sifatnya spesifik kepada seseorang dan berlaku pada waktu tertentu. Tapi setelah itu lewat, kita bisa belajar, ya, dari pengalaman-pengalaman kita mendapatkan rema atau kita mendengar orang lain mendapatkan rema, terus mereka mengalami janji Tuhan, kita bisa belajar. Nah, rema itu sendiri, kalau kita ingat Tuhan Yesus juga berkata di Yohanes 6, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi dalam bahasa aslinya juga dibilang itu rema, ya. Rema yang kukatakan kepadamu itu spirit, ya, itu roh dan hidup. Lalu kalau kita ingat di Roma 10 ya, ayat 17 juga dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, itu juga rema. Lalu kalau kita ingat Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu juga rema. Nah, jadi dari ayat-ayat ini kalau kita gabungkan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kekristenan itu adalah suatu hubungan, ya, antara kita dengan Tuhan. Hubungan itu ditandai salah satunya dengan komunikasi. Jadi kita tidak hanya berdoa, menaikkan permohonan atau pujian, penyembahan kepada Tuhan satu arah, tapi kita juga mendengar Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, yang yaitu rema. Bagi sebagian orang mungkin menganggap kekristenan itu hanyalah satu agama yang
eh, hanya perlu membaca Alkitab, lalu baca itu sebagai buku peraturan, yang mana boleh, yang mana enggak. Jadi setiap tindakan kita sehari-hari kita mesti cek dengan buku harian, buku pegangan tersebut yaitu Alkitab, apakah ini boleh atau tidak. Ya, kalau menurut saya itu baru sebagian benar ya, karena kalau kita hanya diberikan Alkitab tertulis lalu kita lakukan semua perintah yang Tuhan berikan dengan cara atau kekuatan kita, maka kita tidak ada bedanya dengan orang lain. Dan bukan hanya hampir mustahil, ada banyak firman yang Tuhan sampaikan di Alkitab itu hanya bisa kalau kita mengizinkan Tuhan memimpin kita dan memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Nah, kembali ke Roma 10 ayat 8, dikatakan di sini bahwa firman itu, rema itu dekat kepada kita, yaitu di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Jadi firman rema itu dikatakan di sini ya, melibatkan hati dan mulut ya. Karena kalau kita teruskan baca ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ya ada dua lagi ya, mengaku dengan mulut, apa yang diakui, apa yang kita percayai dalam hati kita ya. Jadi apa yang kita percaya dalam hati kita akui lewat mulut kita. Nah, kemudian dijanjikan di situ, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi mekanismenya kita menerima janji Tuhan itu adalah percaya dalam hati dan kemudian mengakui apa yang kita percaya itu. Ketika dikatakan kamu akan diselamatkan, itu dalam bahasa aslinya kata sozo ya. Dan kalau kita lihat di kamus bahasa Greek, kata ini diterjemahkan di banyak tempat, tidak hanya berarti keselamatan nanti setelah kita bertemu dengan Tuhan, kita masuk surga, tidak hanya itu, tapi juga menyangkut kehidupan sehari-hari. Itu diterjemahkan juga sebagai disembuhkan, ya, diberkati, ditolong dari malapetaka, ya. Tapi cara kerjanya itu adalah percaya dalam hati, lalu mengakui lewat mulut. Lalu ayat 10 ya, itu ditegaskan kembali, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau kita ingat pengalaman Musa, dia orang yang baik ya, orang yang lembut hatinya, tapi ketika menghadapi orang Israel yang selalu mengeluh bersungut-sungut, akhirnya Alkitab berkata hatinya pahit. Dan waktu hatinya pahit, akhirnya dia teledor dengan kata-kata. Karena Alkitab juga berkata ya, apa yang kita ucapkan itu meluap dari hati kita. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi pertama itu masalah hati ya, kita perlu jaga hati kita. Lalu kemudian masalah mulut, itu juga sebabnya ada doa di kitab Mazmur yang mengatakan berjaga-jagalah pada pintu mulut bibirku ya Tuhan ya. Musa itu hatinya pahit karena mungkin setiap hari kali ya mendengar orang Israel mengeluh saja, gak percaya, bersungut-sungut, akhirnya membuat hati dia pahit. Nah, waktu hati dia pahit, akhirnya pada titik tertentu dia teledor dengan kata-kata. Waktu dia teledor dengan kata-katanya, akhirnya dia gak masuk tanah perjanjian. Walaupun kalau kita baca di Alkitab, Musa itu pasti dapat tempat yang istimewa ya, artinya dia masuk surga. Karena kalau kita baca di perjanjian baru, waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, di situ ada Musa dan Elia menampakkan diri. Kita tahu Elia itu tidak mengalami kematian, diangkat hidup-hidup naik ke surga ya. Musa mengalami kematian memang ya, tapi satu-satunya orang yang dicatat di Alkitab ketika meninggal,
dikuburkan oleh Tuhan itu adalah Musa. Musa tidak masuk tanah perjanjian karena dia terledor dengan kata-kata. Jadi sekali lagi penting sekali ya kita menjaga tidak hanya hati kita tapi juga mulut kita. Tentu lebih mudah saya kira menjaga hati kita ya. Karena itu kan artinya belum sampai keluar ya lewat mulut kita. Dan ini menyangkut banyak hal ya. Kalau kita mempercayai suatu janji Tuhan, apalagi kalau firman yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah menjadi firman rema ya. Nah, keputusan kita itu untuk percaya atau tidak percaya, itu ada di hati kita. Nah, ketika kita putuskan untuk percaya, maka langkah selanjutnya adalah kita berkata-kata sesuai dengan apa yang kita percayai itu. Ya, kita perlu jaga itu karena perkataan itu juga membentuk hidup kita. Dikatakan di kitab Amsal ya, bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi kalau kita membicarakan satu hal berulang-ulang, maka itu akan menguasai pemikiran kita. Cara berpikir kita akan terbentuk lewat kata-kata kita itu. Nah, cara berpikir itu akan mengatur kehidupan kita, bahkan mengatur sel-sel kita. Banyak catatan mengenai kesehatan yang menunjukkan hubungan antara perkataan kita dengan kesehatan kita. Kitab Amsal juga mengajarkan banyak sekali tentang mengenai hati ya, dengan kata-kata. Misalnya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan itu sudah banyak cerita yang menghubungkan antara suasana hati itu dengan kesehatan kita ya. Jadi sekali lagi ini penting sekali ya menjaga hati kita dan juga menjaga mulut kita. Nah, seringkali godaannya adalah ketika kita percaya janji Tuhan tentang satu hal, kita itu bisa berkata-kata positif ya, sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan yang kita percayai. Tapi seringkali godaannya itu dari lingkungan di mana kita berada. Nah, kita perlu hati-hati ya menjaga apa yang kita sudah dapat dari Tuhan, yang kita percayai supaya tidak gugur ya karena perkataan yang salah ya. Misalnya kalau kita baca kisah mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis, pada waktu malaikat Tuhan berkata kepada Imam Zakaria bahwa istrinya akan hamil dan mempunyai seorang anak dan nanti akan diberi nama Yohanes, maka Imam Zakaria waktu itu dia nggak percaya dan dia bertanya bagaimana mungkin ya, apa tandanya istriku sudah tua ya, kira-kira seperti itulah. Lalu malaikat Tuhan bilang kamu akan bisu ya, nggak bisa berkata-kata karena kamu tidak percaya. Nah, kenapa dibuat bisu? Karena yang pertama Imam Zakaria itu dia kan suami ya dari istrinya Elizabeth. Dia kalau di perjanjian lama khususnya kalau kita baca, nasar perkataan seorang istri bisa dibatalkan oleh suaminya. Tapi kalau perkataan suaminya ya siapa yang mau batalkan ya, karena dia itu sudah yang paling tinggi. Jadi kalau nanti dia lihat Elizabeth istrinya itu mulai hamil dan perkataan dia itu nggak dijaga dengan baik, maka itu bisa membatalkan ya. Yang pertama itu, yang kedua dia sendiri imam besar ya. Jadi yang imam yang bertugas waktu itu yang masuk memberikan persembahan. Tentunya itu punya pengaruh yang sangat besar tidak hanya buat keluarganya tapi juga buat orang lain. Kemudian ketika Elizabeth istrinya ternyata memang hamil, maka dia, Alkitab katakan dia menyembunyikan dirinya, tidak menampakkan diri ya selama beberapa bulan. Ada hamba Tuhan yang menafsirkan ya mungkin itu diperlukan supaya dia kalau dia keluar ya, kemudian orang-orang lihat, oh kok perutmu itu membesar ya. Kalau orang-orang bilang wah ini mungkin tumor misalnya seperti itu, maka itu akan mempengaruhi dia dan
akhirnya bisa saja dia ragu dan kehamilan itu jadi gugur ya. Itu sebabnya ketika seseorang hamil itu perlu dijaga dengan baik ya, sampai akhirnya nanti anaknya lahir dengan selamat ya. Nah, kemudian kalau kita baca lebih lanjut ya, kisah Zakaria dan Elizabeth ini, akhirnya waktu Elizabeth melahirkan dan mau memberi anaknya mau diberi nama, lalu mau diberi nama Zakaria waktu itu seperti nama bapaknya. Tapi Elizabeth bilang jangan, ia harus dinamai Yohanes. Terus mereka bingung ya, mereka tanya kepada Zakaria. Lalu Zakaria itu minta batu tulis ya. Kemudian dia tulis nama anaknya, namanya adalah Yohanes, dan semuanya kaget. Dan saat itu juga Imam Zakaria itu bisa berkata-kata lagi, dan itu menggemparkan banyak orang ya. Jadi ini penting sekali ya kita menjaga hati dan mulut kita ya. Kalau kita cek kata bertengkar ya di kitab Amsal, kita masukkan bertengkar, lalu kita search ya, kita cari, maka akan muncul beberapa ayat menarik sekali ya. Saya bacakan misalnya Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Nah, ayat ini persis sama dengan Amsal 25 ayat 24. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Lalu Amsal 21 ayat 19. Ya, dikatakan lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Nah, ini kenapa disebut ayat-ayat ini ya? Karena ternyata pertengkaran itu ya, dimulai dengan perselisihan, awalnya mungkin beda pendapat, tapi ketika tidak diselesaikan itu meningkat dalam menjadi pertengkaran. Itu sama sekali tidak membawa manfaat ya, karena tidak hanya kata-kata tapi spirit yang keluar ya lewat pertengkaran itu sangat-sangat tidak membangun. Itu juga yang dialami Musa, karena ketika Musa itu percaya kepada Tuhan dan dia berjalan terus bersama Tuhan, tetapi orang Israel yang dipimpinnya itu seringkali tidak bertumbuh dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan. Yang mereka lihat itu masalah demi masalah, dan kemudian mengeluh akhirnya bertengkar, dan pada titik tertentu akhirnya mempengaruhi Musa sehingga hatinya menjadi pahit dan dia teledor dengan kata-kata. Nah, kita perlu belajar untuk jaga suasana hati kita ya. Kadang-kadang bisa saja karena ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, ada pertengkaran ya. Mungkin harusnya nggak sampai pertengkaran ya. Bisa aja kalau kita bekerja di kantor atau di pelayanan, kita baca juga bagaimana Paulus dan Barnabas mengalami perselisihan yang cukup tajam ya. Tapi yang perlu kita jaga adalah kata-kata kita ya. Kalau kita beda pendapat ya, jaga hati pertama, tapi kemudian jaga perkataan kita, karena itu bisa menyebarkan spirit yang negatif yang akhirnya merugikan bukan hanya buat orang lain tapi buat kita juga ya. Karena perkataan kita ucapkan itu kan kita dengar juga, dan sedikit banyak itu ada pengaruh ya kepada pertumbuhan rohani kita. Jadi kembali ke Roma 10 ayat 10 tadi, dengan dikatakan dengan hati ya orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jaga hati kita dengan baik, dan juga jaga mulut, bibir, lidah kita, supaya apa yang kita ucapkan itu sejalan dengan apa yang kita percayai, dan kita menyebarkan spirit yang baik, yang positif, yang membangun iman. Amin.